ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المثاني وحوال المعاني خص بصدع المثاني بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu? Udah ngantuk belum bu? Masya Allah. Adik-adik gimana lanjut? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan para habaib, yang kami muliakan para alim ulama, dan yang kami hormati semua orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan sedikit, yaitu kajian masail kita yang mana tadi telah disampaikan panjang lebar, yaitu oleh Kiai Jema'i Makmur tentang ilmu tauhid. Bro, itu masalah ilmu tauhid tadi, kalau kita renungkan dari awal penyampaian beliau, itu adalah modal nomor satu utama untuk supaya amalan kita sampai kepada Allah, sampai ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang walaupun dia sholat 70 tahun, sedekah, puasa, tapi tatkala dia dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, maka satu amalannya pun tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka yang disampaikan beliau tadi, mulai sifat pertama maujudun, yaitu Allah itu zat yang ada, wujud, itu adalah muqaddimah atau syarat iman yang nomor satu yang harus ada kepada orang Islam. Bahkan kata Allah umpamakan dalam Al-Quran, kalimat la ilaha illallah itu pak seperti pohon. Tahu pohon? Pohon tahu? Ya, pohon punya akar. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Ini Allah umpamakan kalimat thayyibah, maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Allah umpamakan kasyajaratin thayyibah seperti pohon yang baik. Nah, ini supaya kita mudah paham, Bapak. Jadi kalau ada pohon, maka mesti pohon yang baik itu akarnya kokoh, kemudian punya batang yang bagus, kemudian punya dahan-dahan yang rindang, kemudian hasilnya nanti adalah buah. Nah, ini pohonnya bagus berarti. Allah melanjutkan, asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Asluha thabitun, yang mana kata Allah akarnya thabitun, menghunjam ke bumi. Kemudian asluha thabitun wa far'uha fis sama', cabangan-cabangannya yaitu fis sama', menuju langit. Apa maksudnya Ustaz? Tamsilan ini Allah tamsilkan Al-Quran dengan pohon. Jadi maksudnya orang yang beriman, orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah, imannya masuk ke dalam hatinya, maka semua amalannya akan sampai ke langit, maksudnya sampai kepada Allah. Maka dalam ayat tadi Allah mengatakan wa farruha fis sama, cabangannya sampai ke langit. Hanya orang beriman mabuk sambil duduk subhanallah, pahala subhanallah sampai ke langit. Sambil baring zikir kepada Allah subhanallah, kata-kata subhanallah orang beriman dalam keadaan baring juga sampai kepada Allah. Tapi kalau orang tidak beriman tidak sampai. Kebaikan-kebaikan mereka, ucapan-ucapan baik mereka, semuanya tidak sampai kepada Allah, hanya dibalas oleh Allah di alam dunia ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai tadi luar biasa. Maka bersyukurlah malam hari ini kita Allah jadikan yaitu orang beriman. Kemudian di samping beriman, tentunya amalan kita mau naik ke langit. Nah, jadi iman tadi itu adalah sebagai lantaran menuju langit. Supaya bisa naik, iman tadi harus diiringi dengan amal, yang amalan tadi tentunya harus dengan ilmu. Nah, banyak orang beramal Pak, beramal tapi ternyata amalannya seperti kata Nabi, dilipat kain buruk kemudian dilemparkan, dikembalikan ke wajahnya orang yang beramal tadi. Maksudnya bagaimana? Dia beramal tapi amalnya tidak dengan ilmu, amalnya tidak sesuai dengan keinginan Allah, sehingga amalan tadi tidak diterima oleh Allah. Maka sedikit malam hari ini mudah-mudahan kita duduk dalam majelis pengajian ini, iman kita diterima oleh Allah dan amalan kita juga diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Insyaallah malam hari ini akan masuk ke bab perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kemudian kita akan habiskan sedikit bab yang kemarin, adab buang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قال الحاجة على البول والغائط. Orang yang sedang buang hajat, wala yatakallamu adaban, hendaklah tidak ngomong, yaitu sebagai adabnya. Ulama mengatakan adabnya maksudnya adalah sunnah. Jadi kalau dalam WC jangan mentang-mentang nggak kita di WC soang, kemudian ngomong soang. Jadi WC dijadikan tempat diskusi. Masuk WC, yang kawan di luar ngomong, habis itu kemana kita? Bang, ke pasar kemana? Dalam WC, tidak boleh. Jadi ulama mengatakan sunnahnya, adabnya di dalam WC tidak ngomong. Halal baul wal ghaib, ketika buang air kecil juga buang air besar. Tapi ada memang waktunya boleh ngomong. Ada. Fa'inda'ad daruratun, kalau mendorong karena adanya darurat ilal kalami, untuk ngomong. Contohnya kaman seperti orang ro'a yang melihat hayatan ular, taksudu insanan, yang ular tadi sengaja datang untuk matok manusia. Nah, ini ada ular ceritanya Pak Bu. Kita di WC, kita melihat ular, yang ular tadi kalau seandainya kita tidak ngomong bisa matok daripada keluarga kita, anak kita, teman kita, maka kita ngomong dalam WC beritahu ada ular, ini hukumnya menjadi boleh. Bahkan wajib memberitahu kepada saudara kita yang ada di luar supaya tidak bahaya. Contoh lagi yang boleh, contohnya di pondok pesantren ini Bu, biasa-biasa. Ini santri saking banyaknya tangannya banyak. Kalau santri 100 berarti tangannya berapa? 100 sebelah kanan. Yang megang gayungnya kan 100. Jadi gayung itu kalau udah beli seminggu kadang-kadang gantiin. Kalau udah pecah hilang. Ada tahu mana tujuhnya. Jadi pernah saya sendiri pengalaman masuk WC, udah mulas perut. Begitu masuk dibuang tuh buang air besar. Sekali mau basuh, tidak ada gayung, tidak ada centong. Nah ini macam gini gimana boleh ngomong? Udah kamu pakai tangan, tidak selesai.
Jadi kalau dalam keadaan seperti ini darurat, maka hukumnya menjadi boleh. Termasuk dibolehkan kalau orang tua kita manggil. Nah, kalau orang tua kita cari, mana anak saya ni ya, kemana siapa di dalam mesennya, saya mah boleh. Nah, untuk orang tua kita boleh. Tetapi kalau seandainya tidak ada hajat untuk ngomong, maka hukumnya makruh. Kemudian wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma, tidak juga boleh yaitu menghadap matahari dan bulan, juga tidak boleh membelakangi matahari dan bulan. Ini kalau di luar Bapak Bu. Tapi kalau di dalam WC rumah yang ada dindingnya, menghadap kiblat tidak boleh, apalagi cuma menghadap matahari. Alhamdulillah untuk masalah adat pokok hajat ini telah selesai malam hari ini, dan insya Allah kita ambil sedikit waktu, yaitu 5 menit atau 10 menit, yaitu untuk membahas tentang perkara yang membatalkan wudu. Faslun fi nawaqidul wudu, pasal menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, ini penting Bu, tolong ini ibu-ibu yang di belakang. Kadang-kadang kita ni wudu tapi tak paham bahwa kita ni sudah tidak berwudu lagi. Kenapa? Karena ternyata kita melakukan perkara yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu. Nah, nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu, al-musammati diberi nama bi asbabil hadadi, yaitu sebab-sebab berhadas. Nah, jadi malam hari ini insyaallah kita akan tambahkan 1 atau 2 sebab-sebab wudu menjadi batal. Walladhi yunqitul wudu, walladhi perkara yunqitu yang membatalkan, ayu batilu, maksudnya membatalkan al-wudu khamsatu asya'a, yaitu ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ini pelajar-pelajar yang tidak sempat nyatat, nanti boleh dilihat ya, diulangi. Ini sudah Masya Allah luar biasa kreatif membuatkan video buat kita. Saya hanya membacakan kitab ulama. Antum kalau tidak sempat nyatat, nanti di rumah kemudian lihat ulang, dicatat, itu penting. Nah, suruh baca kitab kuning bisa ya kira-kira ini. Nah, bukan kitab kuning yang Ustaz, kitab gelap namanya, enggak. Kalau tidak belajar baca, kitab tidak menjadi kuning tapi menjadi gelap. Jangankan orang tak mondok, orang mondok tidak sungguh-sungguh, banyak tidur, banyak ngantuk, kitab pun masih gelap, apalagi kita yang tidak mondok. Nah, maka ini pelajaran malam hari ini disampaikan via di Jemaah Makmur, diterangkan sama beliau, kitab dibacakan beliau, saya pun membacakan kitab ulama. Maka jangan sampai dilupakan. Perkara yang membatalkan wudu ada berapa tadi? 5. Ahaduha, yang pertama kali adalah perkara kharaja, yang keluar min ahadis sabilaini, dari 2 jalan, yaitu al-qubuli wa tuburi. Maksud 2 jalan itu adalah jalan depan dan jalan belakang, yaitu kemaluan depan dan kemaluan yang di belakang. Min mutawaddi'in, dari orang yang berwudu, hayyin, yang hidup, wadihin, yang jelas, baik yang keluar tadi muqtadan, biasa keluar. Seperti apa? Kabaulin. Nah, kalau air kencing ini memang biasa keluar. Pasti setiap kita ini dalam sehari mesti ada buang air kecil. Berarti Bu, kalau kita udah wudu nih, kemudian buang air kecil, apa jadi hukum wudu kita? Menjadi batal. Sebab yang nomor 1, keluarnya segala sesuatu dari 2 jalan. Baik keluarnya muqtadan kana al-khariju, biasa keluar, kabaulin, seperti air kecil, wa ghalibin, kemudian buang air besar, au nadiran, atau keluarnya jarang-jarang. Seperti apa? Kadamin, seperti darah. Itu jarang. Jadi tahu-tahu tidak tahu dari kemaluan kita ini ada meneteskan darah, posisi kita berwudu, maka ulama mengatakan walaupun itu nadiron, langka, jarang, maka darah yang keluar dari kemaluan kita baik depan belakang membatalkan
wudu. Saya pahami Pak ya? Berarti kalau ada orang kena penyakit apa tuh yang di dubur? Ambeien. Jadi kadang-kadang keluar darah gitu kan. Maka kalau dalam kondisi dia berwudu, maka hukumnya menjadi batal. Kemudian wahason, ada yang jarang keluar. Ada kerikil keluar dari pohon. Ada tak? Nah, ini ada jarang. Contoh anak kita, mungkin kita tertelan ke buah budi. Contoh. Nah, tahu-tahu masuk ke dalam perut, kemudian keluar dari perut, keluar buah budi sebuti. Nah, apa hukum mulut kita? Walaupun itu nadir, jarang terjadi, maka hukumnya sama, yaitu batal. Kahajin ansidati al-qahirun kadudin. Kemudian baik yang keluar itu benda yang suci, seperti ulat. Ada orang kena uji penyakit keluar ulat dari pantatnya. Maksudnya itu cacing kan Bu? Bukan ulat apa cacing. Ulat apa sawan enggak? Cacing. Jadi kalau seandainya keluar cacing dari pantat, masuk lagi. Maka kalau kita tahu hukumnya batal. Illal mani, kecuali yang tidak batal itu adalah air mani al-kharijah yang keluar bihtilamin min mutawaddiin, sebab yaitu mimpi. Ada orang mimpi yaitu ketemu bidadari. Allah, ketemu bidadari, tahu-tahu junub. Gimana tahu deh Ustaz? Lain mah beda keluar asal itu. Kalau mimpi junub tetap asalnya betul. Nah, air mani itu kalau keluar rasanya nyaman. Nah, ini yang berpuasa, yang belum jangan mikir-mikir. Mimpi, mimpi. Hah? Mimpi. Rata-rata yang di masjid insya Allah sudah pernah mimpi. Allahu Akbar. Kecuali air mani yang keluar sebab mimpi min mutawadiin, orang yang wudu, mumakkinin yang menempati mak'adahu, tempat duduknya minal ardi, dari bumi, fala yang kudur, maka tidak batal. Ini pelajar, saya ulangi, semua perkara yang keluar dari dua jalan hukumnya batal, membatalkan wudu, kecuali yang keluar itu adalah air mani yang keluar dari orang yang mimpi, yang mana pantatnya menetap di bumi. Contoh begini, saya contoh nih, datang buat sholat isya, saking keletihan saya nih, duduklah saya nunggu sholat, tahu-tahu tertidur. Dalam tidur bawa gak semenit, mimpi bidadari. Allahu Akbar. Di dalam masjid mimpi bidadari. Kemudian tahu-tahu junub. Pertanyaannya, bagaimana hukum wudhu saya tadi? Gimana hukumnya? Batal atau tidak? Hukumnya tidak batal. Kenapa tidak batal Ustaz? Tapi itu kan keluar air mani. Iya, walaupun ini keluar air mani, tapi posisi saya yaitu pantat menempati bumi. Jadi maksudnya gimana? Semua keluar dari jalan depan ke jalan belakang, semuanya membatalkan wudu, kecuali air mani. Air mani itu pun keluar karena mimpi. Tapi kalau di rumah ketemu istri, bawa nyenggol, bawa nyentuh saja udah membatalkan wudu. Contoh yang di sini, contoh keluarnya air mani dalam kondisi kita mimpi dan posisi pantat kita menempat di bumi. Langsung saya contohnya ya Pak ya. Saya nunggu sholat isya, hidup begini, pantat saya menetap di bumi. Tertidur 5 menit, tahu-tahu mimpi bidadari, maka saya junub. Pertanyaannya, wudhu saya tadi batal tidak? Tidak batal. Tapi wajib tidak mandi? Wajib, bukan berarti tidak batal untuk sholat. Saya dalam keadaan berhadas besar. Ini pembahasan ulama ini luar biasa Pak Bu. Jadi ternyata ada orang keluar sesuatu dari kemaluannya tidak membatalkan, yaitu keluarnya air mani. Itu pun
orang mimpi dan posisi pantatnya menempati bumi. Tapi secara umumnya, ini secara umum, dan ini jarang terjadi. Kalau yang tadi nadir, jarang terjadi. Kalau secara umumnya, yang namanya proses keluarnya air mani mesti baru nyentuh saja sudah membatalkan wudu. Itu secara umumnya. Allahu Akbar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas? Silakan 1, 2, 3 pertanyaan. Jadi dalam kitab-kitab fikih ulama, masalah orang yang jatuh itu ada 2 bagian, Pak Bu. Ini kalau tidak teliti lupa nih. Orang yang jatuh luka, anggap saja karena dia takut infeksi tadi, anggap saja kita perban gitu ya. Orang yang jatuh luka di perban itu ada 2 tempat. Satu di tempat wudhu, yang kedua di tempat tayamum. Di tempat tayamum itu mana? Tempat-tempat yang kita bisa gunakan untuk tayamum mana saja? Yang pertama wajah, yang kedua tangan. Jangan tayamum pakai kaki. Tayamum cuma wajah dan tangan. Kalau seandainya ada orang luka di bagian selain wajah dan tangan, contoh kaki saya nih, kaki saya luka parah nih, habis jatuh contoh. Kemudian bagaimana hukum kita dalam kondisi luka dan otomatis kita perban? Jawabannya diperinci. Kalau waktu luka dan memasang perban tadi sebelumnya kita suci, maksudnya dalam keadaan bersuci. Contoh lagi mau ke masjid, udah wudhu, jatuh, luka, ambil minyak angin langsung diperban dan tidak boleh dibuka. Kalau dibuka kena air infeksi. Berarti memasang perban dalam kondisi udah suci. Bagaimana caranya Ustaz? Kita wudhu seperti biasa. Saya contohkan. Di kaki saya ada perban di sini, luka berat. Kalau kena air infeksi, wudhu seperti biasa, basuh wajah, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, kemudian basuh sebagian kepala, kemudian kaki kanan dibasuh seperti biasa. Pas kaki kiri ada perban, bagaimana? Tidak usah dibasuh, dilepaskan saja. Nanti pengganti tempat yang tidak terkena air diganti dengan tayamum. Jadi kan tadi kan sebelah kiri ada perban ini, otomatis tidak boleh terkena air. Nah, perban di kaki tadi yang tidak boleh terkena air diganti dengan tayamum. Jadi setelah wudhu kita ambil pengelap, wajahnya dielap, kemudian tangannya dielap, kemudian ambil debu, kemudian kita tayamum. Nah, tayamum itu pengganti tempat yang tidak terkena air. Kemudian bagaimana status sholatnya? Karena dia memasang perban tadi dalam keadaan suci, maka sholatnya tidak perlu diulang lagi. Sholatnya tidak perlu diulang. Tapi rincian yang kedua, kalau pas memasang perban dalam kondisi kita batal dari wudhu atau dalam keadaan berhadas, maka caranya seperti tadi, wudhu seperti biasa, kemudian anggota yang luka diganti dengan tayamum, kemudian sholat. Nama sholatnya apa? Sholat dihormati waktu, menghormati waktu, tetap wajib sholat. Cuma nanti kita wajib mengqadha. Kenapa wajib mengqadha? Karena waktu masang perban dalam keadaan tidak berwudu, tidak bersuci. Ini pertama. Poin yang kedua, orang diuji luka di tempat tayamum. Contoh di wajah, di pipi, terjerumus ke aspal. Contoh, ini bukan kulit, ini daging semua nih. Ini kemudian ditempellah perban. Kalau seandainya kena air bahaya infeksi. Atau tangan yang kedua, tangan sini luka berat, kemudian dikasih perban. Ayo bagaimana status sholatnya? Caranya sama kayak tadi. Wudhu seperti biasa, anggota yang luka pipi atau tangan yang tidak terkena air itu diganti dengan tayamum. Tapi walaupun sudah ditayamumkan, karena anggota yang kena ini adalah anggota tayamum. Contoh wajah, anggota tayamum. Ambil debu, kira-kira debu ini nyampe nggak ke wajah? Sedangkan wajah ada perbannya, nyampe nggak? Tidak.
maka kalau seperti ini kata ulama, sholatnya tetap wajib diqadha. Dia tetap sholat, tapi wajib diqadha. Jadi walaupun dia masang perbannya dalam keadaan suci, baik masang perban tidak dalam keadaan suci, kalau posisi perbannya di anggota tayamum, di wajah atau di tangan, maka tetap wajib mengqadha sholat. Jadi pertanyaan antum tadi, gimana Ustaz? Saya luka di tangan, kalau kena air tidak boleh infeksi, wudhu seperti biasa. Tempat yang tidak boleh terkena air diganti dengan tayamum, cuman nanti wajib mengqadha sholat. Kenapa? Tangan yang luka juga tidak boleh terkena debu, tidak bisa kena debu. Maka karena tidak sampai debu ke tangan yang luka, maka nanti tetap wajib mengqadha sholat. Maksud sholat tadi diqadha. Contoh antum sakit dalam sehari semalam, sholat yang dilakukan 5 waktu, begitu sudah sembuh tetap nanti diqadha, diganti. Subuhnya diganti, zuhur, asar, maghrib, isya'nya wajib diganti semua. Karena posisi perbannya ada di tempat tayamum. Kalau posisi perbannya di tempat wudhu tidak perlu ngulang. Kalau dalam keadaan suci, sebagaimana yang saya rincikan tadi, mudah-mudahan semuanya paham, amin. Kalau yang tidak paham nanti boleh ditanyakan lagi. Boleh ditanyakan lagi. Silakan, ada yang tanya lagi? Tidak apa-apa. Kita akan membahas nanti perkara-perkara yang membatalkan wudhu ada 5. Malam hari ini baru masuk nomor 1. Keluarnya segala sesuatu dari 2 jalan, yaitu jalan kemaluan depan dan jalan kemaluan belakang. Pertanyaan beliau, bagaimana kita wudhu kemudian terinjak dengan najis? Terinjak dari cecak, terinjak ke tai ayam lancong, terinjak ke tai sapi. Gimana nih? Maka hukum wudhu kita tidak batal, tetap wudhunya seperti biasanya. Cuman kewajiban kita menghilangkan najis. Jangan mentang-mentang tidak batal udah mau lanjut dakwah. Ada cecak ayo dakwah katanya. Jangan. Nah, saya cecak najis dan najisnya tidak dimakfu. Yang pernah saya jelaskan dulu, termasuk najis yang tidak dimaafkan adalah air kencing dan kotoran. Air kencing dan kotoran. Ada yang tanya lagi, Pak? Silakan. Satu pertanyaan lagi. Nah, satu pertanyaan lagi. Yang di luar boleh silakan. Dari 2 jalan itu sebenarnya sebagai pengukur. Jadi kalau keluarnya itu dari selain jalan depan dan belakang, maknanya tidak membatalkan wudhu. Termasuklah keluar dari gusi. Nah, jadi kalau seandainya gusi berdarah, apakah batal wudhu? Tidak. Cuman wajib kita menghilangkan najis darah tadi yang ada di dalam mulut. Berbeda dengan sholat. Kita sholat nih Pak, Allahu Akbar, darah keluar di gusi, kita telan. Apa hukumnya menelan najis tadi tengah sholat? Membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudhu. Hanya bedakan Pak Bu ya. Orang sholat terkena najis, sholatnya batal. Tapi kalau orang wudhu terkena najis, maksudnya bersenggolan dengan najis, tidak membatalkan wudhu. Memang saya pernah dengar di kampung kita ini, ada orang ngomong katanya kalau wudhu itu kena najis batal. Nah, jadi inilah fungsinya pengajian dan fungsinya Pak Bu, kita bawa kitab pengajian, kitab ulama, supaya pendapat fikih ini tidak main pakai akal-akalan kita. Kalau agama ini kalau pakai akal, semua bisa ngomong. Nah, contoh begini. Kira-kira kalau seandainya kita kentut itu kan lewat jalan belakang, kenapa kalau buang angin yang kita basuh bukan pantatnya, tapi yang dibasuh mananya? Yang dibasuh adalah wajah, tangan, kepala, kaki. Kenapa yang tidak dibasuh itu pantatnya saja? Nah, begitu kentut dibasuh pantatnya, sholat lagi. Kok tidak begitu? Jawabannya, begitulah syariat. Kalau sudah ditentukan oleh Nabi seperti itu, kita sebagai umat beliau tinggal sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap
taat. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pengajian kita diberkahi oleh Allah, dan insyaallah kita akhiri majelis kita ini dengan doa supaya Allah istiqomahkan kita, tetap satukan hati kita, tetap mudahkan langkah kita, istiqomah dalam pengajian seperti ini sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada orang tua kami Kiai Haji Ismail, kami persilakan untuk menutup acara kita dengan doa supaya Allah berkahi majelis kita ini. Amin amin ya rabbal alamin.